Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Safira Putri dari Ilmu dan Teknologi Pangan. Nah, di sini saya akan mereview makanan khas tradisional Indonesia, yaitu keripik talas atau taro yang dibuat dari ubi talas. Nah, untuk asalnya sendiri berasal dari Asia Tenggara yang dibawa migrasi oleh penduduk ke Cina, ke Jepang hingga menyebar luas di kepulauan Samudra Pasifik. Ubi talas ini biasanya hidup di iklim tropis dan subtropis. Contohnya saja di Indonesia seperti di Bogor, di Malang, dan sebagainya. Untuk varietas dari ubi talas sendiri itu juga bermacam-macam. Ada talas ketan, talas bentul, dan sebagainya. Kemudian apa aja sih bahan baku dari keripik ini? Jadi yang pertama ada ubi talas sebagai bahan baku dasar yang akan melalui proses selanjutnya seperti pengupasan, perendaman, pemotongan, penggorengan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada air, di mana air yang dipakai itu yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan bisa ditambahkan sebanyak 39-44%. Nah, fungsi air sendiri itu sebagai pelarut dalam adonan pembuatan keripik ini dan media glutein. Kemudian yang ketiga ada garam, di mana garam ini bersifat sebagai pengawet dan memberikan rasa asin. Nah, garam itu bisa mengawetkan makanan karena mikroba tidak bisa tumbuh dalam kondisi asam. Kemudian yang keempat ada gula, di mana gula juga memberikan rasa manis dan juga berperan sebagai pengawet. Dan ada bawang putih sebagai bahan penyedap dari keripik ini, di mana dalam kandungan bawang putih mengandung dua zat, yaitu yang pertama ada alisin sebagai pemberi aroma dan membunuh bakteri, dan yang kedua ada skordinin sebagai antioksidan dan pertumbuhan. Kemudian bahan baku minyak goreng, yaitu sebagai media penghantar panas dalam menggoreng keripik ini. Jadi minyak goreng yang digunakan bisa 2 kg sampai ubi talas itu benar-benar terendam semuanya. Nah, minyak goreng yang digunakan ini tidak boleh minyak yang tengi atau minyak yang telah dipakai lagi sampai warnanya hitam, karena itu akan mempengaruhi kualitas dari keripik dan dapat menyebabkan penyakit. Kemudian gimana sih cara pembuatan keripik ini? Jadi yang pertama dengan pemilihan ubi talas yang berukuran sedang agar tidak mengalami penggulungan ketika digoreng. Nah, kemudian yang kedua dilakukan pengupasan hingga kulit arinya terbuang untuk menghilangkan rasa gatal ketika dikonsumsi. Setelah itu langsung direndam menggunakan air yang ada di bak agar tidak menimbulkan bintik-bintik kecoklatan. Setelah itu dilakukan pencucian agar kotoran-kotoran itu bisa hilang yang masih menempel. Kemudian dilakukan perendaman lagi dan dialirkan dengan air supaya asam oksalatnya itu bisa hilang, karena asam oksalat itu larut dalam air. Nah, setelah itu dilakukan pembentukan lembaran dan pengirisan. Kemudian direndam lagi ke dalam air larutan garam yang dicampur dengan bawang putih, atau juga bisa ditambahkan dengan pewarna kuning makanan selama 2 jam. Nah, setelah itu didiamkan sebentar, kemudian dilakukan penggorengan dengan minyak sebanyak 2 kg hingga talas ini terkena sempurna, dan ditunggu hingga matang hingga warnanya menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan sortasi berdasarkan warnanya dan ditakutkan ada pengotor selama penggorengan tersebut. Kemudian dikemas ke dalam plastik PP dan simpan di ruangan tertutup. Gimana sih karakteristik dari keripik ubi talas yang baik itu? Jadi yang pertama yaitu pemilihan jenis ubi talas sendiri yang tidak mengandung kadar asam oksalat yang tinggi, dan juga selama proses perendaman, selama proses penghilangan senyawa asam oksalat itu perlu diperhatikan, karena jika asam oksalat itu masih ada dapat menimbulkan rasa gatal, rasa pusing, dan efek negatif lainnya. Kemudian keripik talas itu seharusnya berwarna kuning yang tidak sampai gosong atau berwarna kecoklatan, sehingga suhu penggorengan itu perlu diatur. Setelah itu minyak yang dipakai selama penggorengan keripik ini juga harus diperhatikan. Tidak boleh menggunakan minyak yang tengi atau minyak bekas. Jika menggunakan minyak bekas untuk digoreng lagi, maka harus disaring terlebih dahulu agar kotoran-kotoran yang hitam itu tidak menempel. Setelah itu penggunaan plastik juga dilakukan menggunakan PP yang tebalnya 0,1 mm dan tertutup rapat agar tidak mengalami oksidasi yang dapat menghasilkan keripik yang ayem dan lain. Mengonsumsi ini biasanya langsung dimakan atau juga bisa secara opsional ditambahkan dengan berbagai bumbu penyedap rasa seperti pedas, asin, manis, dan sebagainya. Nah,
Dalam mengonsumsinya juga tidak boleh terlalu sering karena ditakutkan jika proses pengolahannya itu salah dan masih ada kandungan asam oksalat yang tinggi, maka dapat menimbulkan rasa gatal. Kemudian untuk komposisi atau nutrition fact dari Critical City bisa dilihat di sini ya, di mana mengandung 497,9 kalori, 55% dari karbohidrat, 44% dari lemak, dan 1% dari protein. Mungkin itu saja dari saya tentang review makanan ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.